Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, sehingga kita boleh menikmati setiap penyertaan dan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, kita akan berdoa dan berdoa untuk memulai ibadah kita bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan boleh menikmati berkat dan rahmat-Mu setiap hari. Mujizat-Mu yang sungguh luar biasa. Ketika banyak orang yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, dan banyak orang yang mengalami penderitaan, kecewaan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena melalui semua ujian itu kami boleh menyatakan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, bahwa kami boleh merasakannya dan kami boleh terus menyerahkan sepenuhnya hidup kami di tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan, Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, pemulihan dan kasih. Saat ini kami rindu Tuhan menghadap tahta-Mu, biar hati kami boleh tertuju padamu, menikmati berkat melalui ibadah kami. Kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah musim akan selalu berganti, namun yakinlah bahwa kasih Tuhan akan selalu tetap abadi. Kasih-Nya tidak akan berubah sampai selamanya. Yakin dan percaya Tuhan memberkati. Mari kita naikkan pujian Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya, tetap berjalan. Amin. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian Yesus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, saat ini kita bersyukur karena kita boleh masuk di dalam gerbang Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur, dengan halamannya dengan pujian, kita penuhi bait Tuhan dengan nyanyian syukur. Maka hadirat Tuhan berkuasa atas kita semua. Mari masuk gerbang Tuhan. Mari masuk gerbang Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kita boleh membesarkan nama Tuhan. Puji Dia dengan sepenuh hati. Saat yang bagus dan kasih Tuhan Yesus, kita akan menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Sungguh bersyukur kita boleh menikmati berkat firman yang akan menguatkan kehidupan kita. Saat kita lemah, saat kita jatuh, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Karena saat kita percaya dan yakin, maka mujizat ada setiap hari. Tiada berubah kasih nama Tuhan. Tiada berkesudahan kasih yang setia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema yang diangkat oleh Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia dalam minggu ini adalah kesetiaan Kristus yang akan menjadi dasar daripada kesetiaan orang percaya. Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumah, dan rumahnya ialah kita,
jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Saudara, Kristus telah setia. Pertanyaannya adalah, apakah saya dan saudara itu setia kepada Tuhan? Itu sebabnya pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-46. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, pertanyaan ini luar biasa buat saya dan saudara. Yaitu dikatakan des ara estin hopitos doulos kai pronimos. Saudara, merupakan satu pertanyaan yang diajukan kepada para pendengar saat itu, dan juga khususnya kepada murid-muridnya. Apakah mereka tetap setia dan bijaksana? Hari ini pertanyaan itu juga ada dalam hidup kita. Saya dan saudara sebagai orang-orang pilihan Tuhan, pertanyaan ini perlu dijawab. Apakah saya dan saudara setia dan bijaksana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata setia dalam bahasa Yunani tadi dikatakan pistos. Kata pistos adalah kata sifat yang akarnya dari kata setia, dan pisteu yang berarti iman, terpercaya kesetiaannya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berkata, oh saya setia kepada Tuhan, berarti kita akan berkata, kita akan tetap komitmen, tetap berpegang teguh, tetap teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak goyah, tidak mudah lelah, tidak mudah luntur. Kenapa? Karena kita adalah pistos setia kepada Tuhan. Saudara, yang kedua dikatakan kai pronimos. Kalau tadi dikatakan pistos, yang kedua dikatakan kai pronimos. Pronimos itu adalah bijaksana. Tetapi dalam bahasa Yunani ada 3 kata sesungguhnya kata bijaksana. Yang pertama adalah sopos. Itu mengacu kepada keterampilan atau terpelajar atau pintar. Yang kedua adalah sunetos. Itu berarti cerdas, mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam. Sunetos itu. Yang ketiga adalah friend. Itu adalah kata benda feminim yang berarti benar-benar memiliki kedalaman pemikiran yang akhirnya mengatur kepada perilaku seseorang. Saudara, orang pintar, orang bijaksana, orang yang mendalami keilmuannya tidak perlu berkata-kata saya punya title banyak, saya punya gelar banyak. Tidak perlu. Sebab apa? Sebab orang kan tahu seberapa kedalaman keilmuan kita, dari tingkah kita, dari tutur kata kita, dari pola kita. Orang kan tahu siapa saya dan saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kata pronimos itu kata sifat, berasal dari kata friend. Perspektif pribadi yang mengatur perilaku luar.
Jadi pronimos itu berasal dari kata pren yang artinya berarti perilaku pribadi yang sangat mendalam kepadanya, kemudian mengatur segala sesuatu yang menjadi praktek dalam hidupnya. Sehingga dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan, lakukan untuk dirinya dan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya seorang hamba yang setia dan bijaksana adalah dia tetap berpegang teguh, tidak goyah, tidak geser sedikit pun, karena dia adalah setia. Dan yang kedua, karena kesetiaannya, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia paham apa yang membuat orang lain itu memerlukan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita, bagaimana tandanya orang yang setia dan bijaksana itu? Kita perhatikan bersama-sama ayat berikutnya. Dikatakan di sini adalah dia diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Memberikan mereka makanan pada waktunya. Pertanyaan kita adalah, makanan apa? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bersama-sama dalam kitab Injil Lukas pasal 12. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 dikatakan hampir sama dengan yang ada dalam kitab Injil Matius. Lukas 12 ayat yang ke-42 dikatakan demikian untuk saya dan saudara. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Saudara, jadi orang yang setia, orang yang bijaksana itu memberikan makanan kepada orang-orang yang dipercayai pada waktunya. Nah, ini berbicara kepada siapa Tuhan? Berbicara kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Berbicara kepada siapa? Kepada hamba Tuhan. Kenapa? Karena makanan di sini sesungguhnya mengacu kepada makanan rohani. Makanan rohani yang seperti apa? Yaitu firman Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya dan saudara perlu menyediakan makanan kepada orang-orang yang percaya yang lain sesuai dengan takaran mereka. Kitab Injil menyatakan makanan rohani. Jadi yang memberikan makanan rohani adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yang diberikan adalah makanan rohani yang sehat. Untuk siapa? Orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang percaya ada yang masih kecil rohaninya, ada yang sudah dewasa rohaninya. Itu sebabnya maka orang yang bijaksana, memahami susu rohani untuk yang masih bayi rohani. Makanan padat, makanan keras daging untuk yang dewasa rohani.
Dan itu disediakan oleh siapa? Pelayan-pelayan Tuhan. Disediakan oleh siapa? Hamba-hamba Tuhan. Disediakan oleh siapa? Para penanggung jawab jemaat Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya masih sama. Jadi siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang pertama adalah hamba yang setia adalah orang yang pelayanannya tulus. Halo? Pelayanannya tulus. Seorang yang melayani dengan tulus, dia tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dia fokus kepada apa yang dia harus kerjakan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa fokus kepada pelayanan? Saudara, entah berapa yang dia layani, entah berapa pengorbanan dari dia, dia tetap kerjakan. Kenapa? Karena dia tulus. Ada orang berkata, yang datang cuma sedikit. Ada orang berkata, cuma segitu aja yang datang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bisa melihat berapapun orang yang kita layani. Tetapi yang kita harus perhatikan, apakah kita tetap setia? Apakah saya dan saudara tetap setia dan tulus dalam pelayan? Itu sebabnya kalau orang tulus, saudara, gak neko-neko, gak macam-macam, karena dia hanya fokus kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hamba yang setia adalah seorang pelayan tanpa pamrih. Seorang pelayan yang tanpa pamrih, dia mengerjakan, dia melakukan, dia melayani semuanya tanpa pamrih. Yang dimaksud tanpa pamrih kayak apa sih? Tanpa pamrih berarti dia melakukan dengan sukacita. Dia mengerjakan dengan sukacita. Entah orang lain mau mengkritik dia, entah orang lain mau menyatakan itu gak benar, entah orang lain gak puas, yang penting saya mau kerjakan itu. Itu tanpa pamrih. Entah orang lain tidak menghargai kita, entah orang lain tidak menghitung kita, bahkan mungkin pelayanan kita dianggap kecil. Tetapi seorang pelayan Tuhan yang tanpa pamrih, tidak menghiraukan itu semua, sebab dia sadar dia adalah pelayan Tuhan. Halo, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apakah Anda melayani dengan tulus? Apakah Anda melayani tanpa pamrih? Atau sebaliknya? Ada yang tahu? Yang ketiga, saudara, pelayanannya semangat. Hari-hari ini banyak orang yang menyatakan semangat, tetapi hanya ucapan saja. Tetapi begitu tantangan menghadang, begitu rintangan menghadang, semangat itu menjadi reda. Saudara, apakah masih semangat ketika ada tantangan? Masih semangat ketika ada rintangan? Masih punya tetap komitmen ketika masih ada duri-duri dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita tetap semangat. Kita tetap bergelora dalam melayani Tuhan. Oleh karena siapa yang kita layani adalah Tuhan, yang menjadi fokus utama dalam pelayanan hidup saya dan saudara. Yang keempat, pelayanan yang setia dan bijaksana adalah
sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sesuai dengan aturannya Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melayani sesuai dengan aturan hukumnya Tuhan, maka itu dikatakan Tuhan berkenan atas pelayanan saya dan saudara. Kita bisa saja melayani apa saja. Kita bisa saja melayani yang ini, yang itu, dan sebagainya. Oke. Tetapi pertanyaannya yang jelas, apakah sudah sesuai aturannya Tuhan? Apakah sudah sesuai dengan hukumnya Tuhan? Itu sebabnya saudara ini guys, Tuhan Yesus Kristus layani dengan aturannya Tuhan. Yang kelima, melayani yang setia dan bijaksana adalah punya iman yang menghidupi panggilan saya dan saudara. Punya iman yang menghidupi panggilan saya dan saudara. Tanpa kita punya iman, kita nggak bisa melayani sungguh-sungguh. Ketika kita memberikan pelayanan firman, ini bukan orator rohani. Ini juga bukan motivator rohani, tetapi lahir dari iman. Lahir dari iman kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dipancarkan, dipantulkan kepada orang lain, sehingga orang lain berkata, inilah firman yang dari Allah, di mana firman yang hidup. Karena sudah menghidupi hamba Tuhan. Saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah merasa menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana? Kita berdoa, kita bergumul secara pribadi kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang setia dan bijaksana dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-46 dikatakan, berbahagialah. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbahagia adalah seorang hamba yang baik, yang tidak kehilangan semangat karena penundaan kedatangan Tuhan, tapi tetap teguh melakukan tugasnya. Kenapa? Ayat ini berbicara tentang eskatologis, sehingga penantian kedatangan Tuhan yang kedua. Itu sebabnya setiap orang, setiap pelayan Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dan dia tetap setia melayani, maka dikatakan diberkati. Makarios adalah kata yang sama diulang 9 kali dalam pembukaan khotbah di bukit, untuk menandakan keadaan spiritual saat orang-orang ini sungguh-sungguh menghidupi panggilannya sebagai orang percaya. Itu sebabnya selalu dikatakan diberkati. Saya dan saudara akan diberkati. Saya dan saudara akan berbahagia apabila kita masih semangat melayani ketika Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Apakah hari ini kita masih semangat, komitmen dalam pelayanan? Kita masih kuat seperti pertama kali kita menerima panggilan Tuhan untuk melayani? Atau kita sudah pudar? Jangan lupa firman Tuhan tadi berkata, berbahagialah orang yang
ketika dia masih tetap semangat, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, saya berbicara kepada rekan-rekan hamba Tuhan, saya berbicara kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi, supaya tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap sesuai dengan panggilan saudara untuk melayani Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan dan Tuhan datang, kita adalah termasuk orang-orang yang berbahagia. Tetap setia melayani Tuhan, seperti Tuhan juga setia sampai mati menebus dosa saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati kami supaya kami tetap setia dan semangat melayani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.